Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi anak-anak, hari ini kita lanjutkan pelajaran kalian untuk bahasa Inggris kelas 4 ya. Kita lanjutkan nanti pembahasan LKS-nya ya. Oke, bentar saya tampilkan dulu LKS-nya. Oke, baik ini ya. Sekarang kita sampai ke bagian yang ini. Oke, Pak Guru jelaskan biar nanti kalian mengerjakan tugasnya paham dan bisa ya. Oke, maaf nanti kalau suaranya ada beberapa yang mungkin berisik ya, karena memang sedang di sekolah. Kita sudah banyak kelas yang mulai pelajarannya. Oke, let's continue about parts of a tree. Bagian-bagian dari pohon. Oke, the first is roots. Ya. Jadi karena ada S-nya berarti jumlahnya maksudnya adalah akar yang banyak ya. Oke, the roots are the part of the tree. Akar adalah bagian dari pohon that grows underground, yang tumbuhnya di dalam tanah. Trees have a lot of roots. Ya, pohon itu memiliki banyak akar. The size of root system, jadi ukuran dari rangkaian akar itu biasanya sebesar bagian part of the tree above the ground, bagian dari pohon yang ada di atas tanah. Jadi ukurannya itu sama atau lebih besar atau ukurannya sama besarnya dengan yang ada di atas tanah. Dan this is necessary. Jadi ini penting karena roots akar itu membantu pohon, ya, membantu atau menyupport pohon. Di samping itu, besides keeping the tree from tipping over, jadi di samping membuat pohon itu keeping the tree from tipping over, jadi menjaga pohon agar tidak roboh. And the main job of the root, tugas utama dari akar adalah collect water, mengumpulkan air, and nutrients dan nutrisi atau zat hara from the soil and to store them, ya, dari tanah dan menyimpannya. Okay, the second is crown. The crown is made up of the leaves. Crown itu tersusun dari daun and branches dan cabang at the top of the tree, pada bagian atas pohon. The crown set the roots. Collects energy from the sun, jadi mengumpulkan energi dari matahari for photosynthesis, untuk proses fotosintesis. Jadi dedaunan yang mahkota, yang dedaunan yang ada di mahkota pohon itu, di bagian atas pohon itu tugasnya adalah mengumpulkan energi dari matahari untuk proses fotosintesis. And allows the tree, dan memungkinkan pohon remove extra water, membuang kelebihan air to keep it cool, untuk membuatnya tetap dingin. Istilahnya atau namanya adalah transpirasi. Similar to sweating in animals, ya, sama dengan proses berkeringat pada binatang. Jadi tidak hanya binatang ataupun manusia saja yang berkeringat ya, untuk mengeluarkan kelebihan air, tetapi tanaman juga seperti itu. Kalau mereka punya kelebihan air di dalam tubuhnya, nah mereka juga mengeluarkannya. The crowns of trees come in many shape and size. Mahkota pohon bentuknya itu bermacam-macam dan ukurannya juga bermacam-macam. Oke, number 3, leaves. Ya, leaves adalah daun. Leaves are part of the crown of a tree. Leaf adalah bagian dari mahkotanya pohon. Jadi kalau ada istilah mahkota di sini bukan mahkota seperti mahkota raja ya. Jadi bagian atasnya, bagian atas pohon ya, yang terdiri dari cabang dan daun itu maksudnya ya. They are the part of the tree. Mereka adalah bagian dari pohon that convert energy into food, yang mengubah energi menjadi makanan. Leaves are the food factories. Ya, daun adalah food factories, pabriknya makanan bagi sebuah pohon. They contain a very special substance. Mereka mengandung bahan yang sangat khusus, sangat spesial, yang disebut dengan chlorophyll. It's chlorophyll, jadi klorofil lah yang memberikan daun itu warna hijau. Oke, number 4, branches. Nah, branches itu artinya cabang. The branches provide to the support to distribute the leaves. Nah, cabang itu menyediakan bantuan untuk menyalurkan leaves efficient, jadi menyebarkan daun secara efisien for the type of the tree and the environment, ya, untuk pohon dan lingkungan. Ya. Jadi cabang maksudnya menyebarkan itu, ya, jadi daun-daun itu kan tumbuhnya pada cabang. Jadi makanya biar daunnya merata, nah, makanya cabang-cabang itulah tempat tumbuhnya daun. They also serve as conduit of water and nutrient and as storage of extra sugar. Nah, mereka juga berfungsi sebagai penyimpan air, ya,
dan nutrisi, dan sebagai juga penyimpanan untuk extra sugar, kelebihan gula, kelebihan makanan bagi tanaman itu sendiri. Okay, and then number 5 is trunk. Trunk itu batang ya, batang pohonnya itu ya, batang pohon utamanya yang besar. Oke, bagian-bagian trunk itu ada, yang pertama ada bark. Bark itu adalah the outside layer of the trunk, branches and twig of trees. Jadi lapisan terluar dari batang pohon, kemudian cabang dan juga ranting dari pohon. Jadi bark ini bisa diartikan kulit pohon. The bark serves as a protective layer. Jadi bark ini berfungsi sebagai lapisan pelindung for the more delicate inside wood. Untuk bagian yang lebih lembut di dalam pohon. The scientific name for the inner layer of bark is phloem. Jadi nama ilmiah dari bagian lapisan dalam dari kulit pohon adalah phloem. The main job of this inner layer, tugas utama dari bagian dalam ini adalah untuk carry sac full of sugar, membawa apa ini istilahnya, sac full of sugar from the leaf to the rest of the tree. Kandungan gula dari daun ke to the rest of the tree. Jadi bagian lainnya dari pohon tersebut. Jadi menyalurkan jadi sugar itu makanannya pohon dari daun ke bagian lain pohon. The main job of this inner layer is to carry sac full of sugar from the leaf to the rest of the tree. Nah, seperti yang di bagian sebelumnya tadi, jadi menyalurkan gula dari daun ke bagian lain dari pohon. Because bark is a protective layer, karena bark itu adalah lapisan pelindung untuk pohon, keeping it safe from insect and animal. Juga menjaga ini aman dari serangga dan binatang. It isn't surprising the strong flavor. It isn't surprising, tidak mengejutkan jika rasa yang kuat, bau yang kuat, dan juga toksin. Toksin can often be found in the bark of different type of trees. Jadi toksin itu bersifat racun ya. Nah, kadang ditemukan juga pada kulit bermacam pohon yang berbeda. Jadi beberapa pohon itu kulitnya memang mengandung racun, agar tidak dimakan oleh serangga. Oke, part B is cambium, atau bisa disebut juga cambium. The thin layer of living cells just inside the bark. Nah, jadi lapisan tipis dari sel-sel hidup yang ada di dalam kulit pohon yang disebut dengan cambium. It is the part of tree, ini adalah bagian pohon that make new cells, yang membuat sel-sel baru, allowing the tree to grow wider each year. Jadi yang memungkinkan pohon itu tumbuh semakin lebar, semakin besar tiap tahunnya. Jadi bagian pohon yang membesar itu namanya cambium. Jadi cambiumnya itu, nah dia sel-selnya terus bertambah, makanya pohonnya itu dia bisa membesar. Oke, dan C, sapwood atau silem. The scientific name of sapwood is xylem. Jadi nama ilmiah dari sapwood adalah xylem. It is made of a network of living cell that bring water and nutrient. Jadi tersusun dari jaringan dari sel hidup yang membawa air dan nutrisi from the root, dari akar ke cabang, ke ranting, dan ke daun. It is the youngest wood of the tree. Ini adalah bagian pohon, bagian kayu yang termuda. Over the years, selama bertahun-tahun, the inner layers of sapwood die. Nah, bagian paling dalam dari sapwood ini mati dan menjadi hardwood. Nah. Okay, number 6 is seed. If you have ever eaten an apple or watermelon, jika kamu pernah makan apel atau semangka, you are familiar with seed. Nah, kamu pasti tahu apa itu seed, yaitu biji. The small part produced by plant, jadi bagian kecil yang dihasilkan oleh tanaman, from which new plant grow, yang mana tanaman itu tumbuh. When those seeds are buried and given the right condition, ya ketika biji-biji itu dikubur, ya, ditanam dan diberikan kondisi yang bagus, mereka bisa berubah menjadi tanaman, like an apple tree or a watermelon, seperti pohon apel ataupun semangka. Seeds are in most plant. Nah, biji itu hampir ada di semua tanaman. And people even eat seed, dan orang bahkan ada yang memakan biji on their own dengan cara mereka. Like when we eat sunflower seed, sama seperti ketika kalau kita makan biji bunga matahari. Jadi seed itu, biji itu kalau sebagai tanaman, bagi tanaman fungsinya adalah menumbuhkan tanaman baru. Untuk manusia, biji juga bisa dimakan.
And then number 7, fruit. Fruits are important sources of vitamin. Nah, buah itu adalah sumber penting dari vitamin and carbohydrate dan karbohidrat seperti fiber and sugar, seperti serat dan gula. They are low in calories and naturally sweet. Ya. Mereka rendah kalori dan manis secara alami, ya, tanpa gula. Ya. Fruits and their juices are good sources of water too. Nah, buah dan sari mereka atau jus mereka are good sources, adalah sumber yang bagus dari air juga, dari sumber air juga. Different fruit contain different vitamin. Buah yang berbeda mengandung vitamin yang berbeda juga. So it is important to eat a variety of fruits. Ya, jadi sangat penting kalau kita itu makan bermacam-macam buah. Mangoes, papayas, melon, and citrus fruit. Nah, jadi mangga, papaya, melon, dan buah citrus. Citrus itu jenis-jenis jeruk, ya. Buah yang jenis jeruk seperti orange and grapefruit are high in vitamin C, tinggi vitamin C. Kemudian cantaloupe, apricot, peaches, and nectarines are sources of vitamin A. Jadi buah cantaloupe, apricot, buah peach, itu sumber vitamin A. Okay, that's all for the explanation. Okay, now your task is exercise 6. Which part of the tree that grows underground? Nah, jadi nanti tugas kalian ini ya, halaman 41 ini aja, exercise 7 dan exercise 6 ini. Oke, kita bahas. Number 1, which part of the tree that grows underground? Nah, bagian mana dari pohon yang tumbuh di dalam tanah? Ya. Adalah apa tadi? Yang tumbuh di dalam tanah adalah roots. Ya. Nah, kemudian mention top part of the tree. Sebutkan bagian pohon yang ada di atas, ya, bagian atas pohon. Apa? Branches and leaves. Ya. Jadi cabang dan daun. Branches and leaves. Number 3, which part of the tree that contains chlorophyll? Bagian pohon yang mana yang mengandung klorofil? Yang mengandung klorofil adalah daun. Itu number 3 jawabannya leaves, daun ya. Number 4, mention names of the tree that you know. Sebutkan nama-nama pohon yang kamu tahu. Ya, misalkan ya nama-nama pohonnya coconut tree atau pine tree, pohon pinus ya. Coconut tree atau bisa juga apple tree, itu kan juga pohon ya. Number 5, what is the function of the root? Apa fungsinya dari akar? Ya, fungsinya akar apa? Collect water and nutrient from the ground. Jadi mengumpulkan nutrisi dan air dari tanah. Collect nutrient and water from the ground. Ada di bacaan ya. Number 6, what is the function of the crown? Apa fungsinya crown? Nah, fungsinya tadi adalah collect energy from the sun. Mengumpulkan energi dari matahari. Number 7, what is synonym of sapwood? Nah, sinonimnya sapwood, kita lihat ke atas. Mana tadi sapwood, sinonimnya adalah ya ini, xylem. Jadi sinonimnya sapwood adalah xylem. Jadi number 7, jawabannya adalah xylem. And then what is the outside layer of the trunk? Nah, apakah bagian paling luar dari batang pohon? Nah, adalah kulit pohon. Yang bahasa Inggrisnya adalah apa tadi? Bark. Number 8, bark. Then number 9, what makes the tree grow wider? Apa yang membuat pohon itu grow wider? Nah, tadi ada di bagian, nah ini, cambium. Jadi, make new cell allowing the tree grow wider. Jadi jawabannya cambium. Ya, jadi, so number 9, the answer is cambium. And then mention the part of the trunk. Sebutkan bagian-bagian dari trunk. Nah, bagian-bagian dari trunk kalian sebutkan ya ini, bark, and then cambium, sapwood. Nah, bisa kalian tambahkan hardwood ini. Nah, jadi number 10 jawabannya bark, cambium, sapwood. Itu aja boleh. Benar ya. Okay, that's all for number 1 to number 10. Now exercise 7. The crown consists of leaves and branches. Betul apa salah? Nah, betul ya, sesuai dengan bacaan. So you write true, T ya. And then number 2, the twig absorb water. Ranting menyerap air. Betul apa salah? Salah ya, yang menyerap adalah roots ya. Jadi so ini false, F. Xylem is the synonym of sapwood. Xylem adalah sinonim dari sapwood. Betul apa salah? Oke, right ya, betul. Jadi xylem adalah sinonimnya sapwood. True. Okay, and then number 4, chlorophyll is in the bark. Chlorophyll ada di kulit. Betul apa salah? Salah ya, karena chlorophyll adanya di daun. So ini false. Okay, number 5, leaves are the food factories. Daun adalah pabriknya pohon. Pabriknya pohon. Pabriknya makanan bagi pohon. Nah, betul ya, karena tempat membuat makanan bagi pohon itu ada di daun. Ya. So ini true.
Jadi jawabannya yang kelima ada true. Oke, student, that's all for today. Silakan nanti disimak lagi yang saya artikan dan juga pembahasan soalnya ini. Insya Allah nanti kalian bisa lebih mudah mengerjakannya. Ya. Oke, terima kasih sudah memperhatikan. Semoga kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Semoga kalian paham. Maaf, Pak Guru hanya bisa membantu sedikit ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.